Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiatul Baroro dari program studi Tadris Bahasa Inggris dengan nomor induk mahasiswa 25448822201. Di video kali ini saya akan meretelling bab 7 kemasyarakatan. Jadi di bab ini tuh berisi tentang bagaimana ajaran Aswaja diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana sikap Aswaja dalam bermasyarakat. Itu ada 2 poin di bab ini. Itu pertama, mabadi khairu ummah dan maslahatul ummah. Nah, mabadi khairu ummah ini sebuah langkah awal untuk menjadi umat yang baik. Awal dicetuskannya istilah mabadi khairu ummah ini dikarenakan lemahnya perekonomian, ekonomi masyarakat seperti itu. Jadi karena lemah perekonomian tersebut, sosial ekonomi itu menjadi hambatan untuk umat Islam, umat NU itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan menegakkan agama. Karena terjadi hambatan tersebut, kemudian Muktamar NU ke-13 pada tahun 1935 itu memerintahkan PBNU untuk membuat pergerakan untuk menjadikan umat yang baik. Nah, itu disebutlah istilah dengan mabadi khairu ummah, langkah awal menjadi umat yang baik. Menurut mereka itu lemahnya ekonomi itu dikarenakan oleh lemahnya sumber daya manusianya. Mereka lupa untuk meneladani sikap Rasulullah. Jadi dilakukan pengkajian, kemudian setelah dilakukan pengkajian disimpulkanlah ada beberapa prinsip yang harus kita tekuni, yang harus kita pegang, harus kita amalkan. Itu ada 5 prinsip dalam mabadi khairu ummah ini. Yang pertama as-siddiq, yang kedua al-amanah wal wafa bil ahdi, yang ketiga al-adalah, yang keempat at-ta'awun, yang kelima itu istiqomah. Yang pertama as-siddiq, itu jujur, yang merupakan salah satu sifat Rasulullah. Kejujuran itu penting. Kita ambil contoh dalam meningkatkan ekonomi ya. Ini penting juga. Jual beli ya, dalam jual beli penjual cabai, penjual itu harus jujur. Misal ada cabai yang busuk, tapi itu tetap dijual, dibilang bagus, ini bagus gitu. Itu bohong, itu tidak boleh, karena kita harus jujur. Kalau memang ini tidak bagus, ya tidak bagus, atau tidak usah dijual. Kalau memang bagus, bilang bagus. Karena apa? Dengan kita bohong itu bisa melemahkan perekonomian. Contoh, kita bilang cabenya bagus padahal jelek, tapi kita bilang bagus, kemudian pembeli beli sampai rumah, itu menimbulkan kekecewaan yang menjadikan pembeli tidak akan beli cabai di orang tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua al-amanah wal wafa bil ahdi, yaitu amanah, bisa dipercaya, dan wal wafa bil ahdi, bisa memegang janji, menepati janji, jadi tidak ingkar janji. Kemudian misal orang jual cabai itu lagi ya, itu ada pembeli yang pesan, saya pesan 10 kilo, saya diantarkan hari Selasa misal. Oh baik, bisa. Itu berarti penjualnya itu sudah diamanai dan sudah disanggupi. Kemudian tepat
amanai. Kita harus menjaga amanah tersebut, harus bisa dipercaya. Tepat hari Selasa, ternyata penjual itu tidak mengantarkan tanpa alasan yang jelas, tidak mengantarkan, tiba-tiba ya tidak datang gitu. Itu bisa menimbulkan kekecewaan juga, bisa jadi tidak percaya lagi dengan toko tersebut, seperti itu. Jadi kalau memang tidak sanggup, lebih baik jangan diterima amanah tersebut. Jadi kita harus bisa benar-benar bisa dipercaya menerima amanah gitu. Kemudian juga tidak ingkar janji hari Selasa, tapi hari Selasa tidak datang. Kalau memang ada kendala tuh ya bilang kalau tidak bisa hari Selasa, seperti itu. Konfirmasi. Kemudian yang ketiga ada al-adalah, prinsip al-adalah. Itu adil, proporsional. Adil itu bukan berarti menyamaratakan. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai porsinya. Ya seperti contoh tadi penjual. Ada pembeli yang datang dahulu, dia beli 1 kilo cabai. Ada pembeli yang baru datang, dia beli 10 kilo dan minta dibungkusin terlebih dahulu. Itu sebagai penjual itu harus adil. Kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita harus mendahulukan yang datang terlebih dahulu karena dia sudah datang terlebih dahulu daripada yang 10 kilo walaupun toh dia hanya membeli 1 kilo. Seperti itu. Kemudian at-ta'awun. Ya, kita harus tolong menolong. Manusia kan merupakan makhluk sosial. Kita harus tolong menolong. Dalam jual beli juga, kita harus ada pembeli dan ada penjual. Jika ada penjual tidak ada pembeli, itu tidak bisa berjalan dengan lancar jual beli tersebut, transaksi tidak bisa. Jadi penjual butuh uang, pembeli butuh barang, seperti itu. Kemudian istiqomah, konsisten. Jadi tidak mudah terjadi penyimpangan lah apabila ada aturan-aturan baru. Jadi konsisten dalam memegang 4 prinsip tadi itu, 5 prinsip itu seperti itu. Kemudian ada yang kedua, maslahatul ummah atau kesejahteraan masyarakat. Dalam penguatan ekonomi, dalam sejarahnya Nahdlatul Ulama itu terbentuk dari para pedagang muslim yang ingin hidup menjadi masyarakat yang mandiri. Jadi sebelum ada NU itu ada Nahdlatul At-Tujar. Mayoritas masyarakat NU itu terdiri atas masyarakat agraris. Jadi yang di perdesaan memfokuskan atau mengasah keahlian, kemampuan meningkatkan pertanian, perkebunan, nelayan, seperti itu. Yang di kota itu meningkatkan relasi kepada pihak-pihak perusahaan-perusahaan. Jadi kedua hubungan tersebut bisa disatukan supaya menjadi ekonomi yang kuat, seperti itu. Kemudian dalam pendidikan NU ini ikut serta untuk mencerdaskan umat yang bermula dari pembangunan pendidikan pesantren, seperti itu. Tapi pendidikan itu tidak semata-mata hanya untuk bisa membaca dan menulis. Jadi lembaga NU itu harus bisa mensejajarkan atau bahkan lebih unggul dari lembaga-lembaga di luar NU. Jadi sesuai perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan era industrialisasi yang semakin maju, itu masyarakat NU tidak cukup hanya bisa menulis dan membaca. Jadi harus ada peningkatan, harus penguatan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Jadi terbentuklah, di-upgrade dari yang hanya semata-mata ada madrasah diniyah, itu ditambahi ada pendidikan formal gitu.
Kemudian dalam pengajaran masyarakat, pengajaran lingkungan. Jadi pendidikan itu tidak hanya cukup di sekolah saja, di masyarakat, di lingkungan kita juga bisa belajar, kita juga bisa berpendidikan seperti itu. Ya, baik buruknya masyarakat itu dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada pelayanan sosial. Jadi NU salah satu motivasinya itu karena kesenjangan sosial. Jadi yang miskin, yang susah, kesehatannya kurang terwadahi, kurangnya gizi, seperti itu. Kemudian untuk mensejahterakan umat gitu, masyarakat NU itu harus memiliki kesadaran untuk membantu. Kita harus saling tolong menolong. Jadi kan semakin banyak tuh orang yang berkemampuan di kalangan NU. Terbukti juga sekarang sudah ada lembaga-lembaga pendidikan yang cukup berkelas lah, dan juga ada panti asuhan untuk yatim piatu dan masyarakat yang kurang mampu seperti itu. Jadi bisa kita sejahterakan meskipun itu masih belum memenuhi kebutuhan, masih ada yang kesusahan lah seperti itu patut dihargai. Jadi ini merupakan bentuk kesadaran yang harus terus dipertimbangkan, ditumbuhkan, dan diupayakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.